Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zainal Abidin Link. Kali ini kegiatan saya mau mengumpulkan pelepah-pelepah yang berserak nih teman-teman ya, di jalur-jalur mati, jalur kotornya, nanti ada pasar pikulnya supaya terlihat lebih rapi teman-teman ya. Ayo teman-teman, ikuti terus keseruannya teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Berikan dukungan teman-teman dengan cara subscribe, like, and share teman-teman ya, untuk mendukung channel kami supaya tetap bersemangat dan memberikan konten-konten yang positif buat para petani sawit Indonesia teman-teman ya. Jadi kita mulai dari ujung dulu teman-teman ya. Dari ujung kita kumpulkan satu persatu. Memang kalau untuk pelepahnya sendiri ini lumayan banyak nih teman-teman. Jadi prosesnya juga agak lambat ini. Soalnya memang udah terlewat waktunya meruningnya, aturannya per 4 bulan sekali di pruning. Sedangkan ini udah sekitar 6 bulan ini tidak di pruning. Jadi ya ada yang banyak, ada yang tidak juga sih, nggak rata semuanya, banyak teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah selalu mendukung channel kami, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman ya. Semuanya teman-teman ya, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Inilah kegiatan kalau petani sawit seperti ini teman-teman ya. Kita berolahraga terus ini. Kita ngegrek, berolahraga, mengumpulkan pelepah juga berolahraga. Tidak perlu nge-gym atau fitness lagi nih teman-teman. Mudah-mudahan para petani sawit Indonesia diberikan kesehatan selalu, bisa untuk menafkahi kehidupan anak istri, menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia teman-teman ya. Amin. Cuman hati-hati ya teman-teman ya untuk mengumpulkan pelepah ini. Soalnya untuk durinya ini sangat tajam nih teman-teman. Banyak kejadian orang meruning atau mengumpulkan pelepah, dia terpijak duri, terkena duri tangannya. Kalau sempat terpatah duri di dalam, tertinggal tidak tercabut, biasanya bengkak tuh tangan atau bagian yang terluka kena duri sawit itu teman-teman. Itu semacam kayak ada infeksi itu teman-teman, bengkak benanah. Itu harus dibuang, kalau tidak dibuang nanti bakalan sakit terus tuh teman-teman. Itulah risikonya jadi petani sawit. Tapi terbayarkan dengan harga sawit yang sekarang ini udah tembus di angka 2000-an nih teman-teman per kilo ya. Sekitar beberapa bulan yang lalu kan, sekitar hampir 6 bulan atau 7 bulan yang lalu kan harga sawit murah. Cuman ini alhamdulillah lah udah naik menuju normal ini harga sawit. Kalau udah di angka 2000-an itu udah bagus tuh teman-teman untuk di tingkat petani. Kalau untuk di peron kan udah lebih tinggi lagi dia. Kalau di tingkat petani 2000, di peron biasanya sampai 2200. Kalau untuk di pabrik iya dia sampai 2800 teman-teman ya. Cuman kita pun kalau ngantar paling ke peron aja teman-teman. Itu udah lumayan lah kalau udah di angka di atas 2000. Cuman yang kita sayangkan nih harga pupuk nih teman-teman. Masih sangat mahal ini. Biasa kita pakai pupuk KCL, kalau sebelum belum naik harganya ini kan cuma di angka 290. Kalau sekarang nih KCL udah tembus di angka 700.000 teman-teman. Cuman itulah namanya kebutuhan untuk sawit. Semahal apapun tetap kita beli untuk menjaga produktivitas buah sawitnya teman-teman ya. Kalau tidak dipupuk kita sendiri yang rugi teman. Banyak pokok, sedikit buah. Mendingan kita mengeluarkan modal sedikit. Jadi hitungannya
sedikit pokok banyak buah daripada banyak pokok sedikit buah ya teman-teman ya. Nah, itu udah mulai nampak rapi teman-teman ya. Nah, udah nampak tuh bersih ke sana. Nanti kayak mana hasil akhirnya nih, ikuti terus ya videonya teman-teman ya, biar tahu nanti hasil akhirnya seperti apa. Kalau cara saya menumpuk pelepas sawit seperti inilah teman-teman, dia satu jalur kayak gini lah, satu jalur buang ke sebelah, nanti jalur sebelahnya buang ke sebelah lagi, jadi nampak lebih rapi teman-teman. Kadang-kadang kan ada orang meruning ataupun manen pelepahnya asal main lempar aja tidak tersusun. Kalau ini kan sangat rapi, sangat tersusun ini. Kita mau kerja apa aja enak di kebun ini teman-teman. Kalau mau membawa anak atau ada anak kecil ikut ke kebun, pasti lebih aman lah, intinya seperti itu. Tidak khawatir ada ular atau binatang-binatang kecil yang lain teman-teman ya. Kalau bersih kayak gini siapa tak senang nengok kebun bersih seperti ini teman-teman. Betah ini di kebun teman-teman ya. Ya walaupun betah-betahnya di kebun tetap betah di rumah. Cuman kalau kita kerja aman, semangat, terasa damai kalau di kebun ini teman-teman. Kita kalau ada pusing di rumah, banyak kerjaan, kita ke kebun, kita nengok-nengok kebun. Nah, itu udah lebih tenang, lebih fresh pikiran teman-teman ya. Bukan hanya jalan-jalan aja, berbelanja atau apa yang bikin hati senang. Kita di kebun juga senang teman-teman, asal dijalani dengan ikhlas. Nah, itu nampak ya teman-teman ya, lebih rapi ya. Ini ada bekas kolam sedikit nih teman-teman, kemarin nggak ditimbun ini. Sedikit berair. Nampak teman-teman ya, lurus ya jalur kotornya atau jalur matinya teman-teman. Nah, kita pindah ke lorongan sebelah ya teman-teman ya. Kalau untuk pohonnya sendiri di sini lurus-lurus teman-teman, bagus-bagus. Ya kalau untuk jenis tanahnya ini, dia dulunya tanah gambut, cuman udah berganti ke tanah liat ini teman-teman, liat putih. Tapi belum murni, cuman udah tahan lah kalau untuk sawit ya. Udah nggak gampang condong lagi. Soalnya udah kuat ya, akarnya mengikat tanah tuh teman-teman ya. Makanya untuk di kebun ini pohonnya lurus-lurus ya. Beda kalau untuk di bagian dalam, dia masih sangat tebal gambutnya. Kita berjalan aja bisa terbenam kaki. Tapi entahlah kalau di kebun teman-teman ya, kalau di tanah gambut sama juga kah kayak di kebun saya masih terbenam-benam, ataukah saya yang gemuk ini yang berat ini teman-teman ya, jadi terbenam-benam. Ini masih ada yang becek sedikit nih teman-teman ya, belum berapa kering ini di lahan. Ini pas hujan-hujan terus kemarin juga sempat banjir juga di lahan ini teman-teman. Cuman sekarang udah kering, surut, udah aman nih. Udah ada lah hujan, cuman udah jarang. Tidak seperti 3 bulan yang lalu teman-teman ya. Di mana-mana tempat kami rata-rata banjir. Khususnya di wilayah transmigrasi ini rata-rata banjir 3 bulan yang lalu. Cuman alhamdulillah sekarang udah aman, udah lancar nih, aktivitas pun ke kebun udah enak ini teman-teman. Waktu sebelumnya banjir di sini kita mengeluarkan buah pakai
drum nih teman-teman ya, drum dibelah kalau nggak pakai terpal teman-teman. Untuk di lahan ini, tapi sekarang udah aman, pakai motor langsung udah bisa nih ke lahan langsung ini. Kalau tidak mau pakai motor ya pakai sepeda teman-teman, itu pun bisa juga itu. Cuman kalau untuk cari cepatnya kita pakai motor teman-teman untuk melangsirnya. Udah mulai nampak tertata teman-teman ya. Pokoknya ikuti terus ya teman-teman ya videonya ya, gimana hasil akhirnya nanti, kayak mana rapinya. Apakah punya teman-teman tersusun rapi sama seperti ini, seperti yang saya lakukan. Bagus ya teman-teman ya, kebunnya sangat bersih ya. Jadi tadi malam pun hujan juga teman-teman di sini, cuman nggak berapa deras lah, nggak sampai pagi. Ibaratnya kalau hitungan hujannya nggak lama, paling hitungan jam, juga nggak deras. Makanya terlihat nih untuk lahannya agak-agak basah nih teman-teman ya. Cuman tidak apa-apa ya, nanti tidak banjir teman-teman. Kalau udah banjir itu serba repot. Mau kerja repot, mau aktivitas ke kebun juga malas. Akhirnya menganggur teman-teman ya, nggak ada kegiatan. Cuman kalau kondisi cuaca udah membaik seperti ini, semangat ke kebun hari-hari teman-teman. Kalau mengumpulkan pelepah harus hati-hati teman-teman ya. Yang jelas utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kalau kita buru-buru ambil cepat, hasil pun tak bagus, tangan tercucuk duri, sakit kita yang merasakan sendiri. Kalau orang lain yang tak merasakan, iya, wah kena duri gitu aja sakit katanya. Gak tahu kalau tangannya itu yang kena duri biasanya sampai benanah-benanah tuh teman-teman. Kalau di sini banyak nih orang yang waktu meruning, pelepahnya kering, di pruning aja ditarik, nah jatuh dia kena tangan. Ujung-ujungnya ke dokter itu dibedah, ada durinya. Kalau nggak dibedah dia bakalan bengkak terus, bakalan sakit. Berapa orang nih kemarin di sini ada yang kena kayak gitu. Cuman dibiarkan aja, ujung-ujungnya bengkak, benanah, hari-hari merasakan sakit, nggak bisa kerja. Tangan pun tak bisa genggam. Mau makan susah. Kayak mana mau kerja, mau makan aja susah. Ujung-ujungnya tiba ke dokter, dibedah. Rupanya ada duri sawit yang tertinggal di dalam daging. Setelah dibedah, dioperasi, walaupun operasi kecil teman-teman ya. Ya, tapi itulah kenyataannya, kalau duri sawit bisa membuat bengkak tangan, bisa benanah atau infeksi. Makanya kalau terkena duri sawit, segera dicabut duri sawitnya. Makanya kerja di perkebunan sawit atau di kebun sawit seperti ini, milik pribadi kah, milik orang lain kah, kita sebagai pekerja tetap harus hati-hati. Yang jelas utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kita boleh cepat, cuman harus ada perhitungan. Kalau seperti ini kan boleh dikatakan cepat tidak, lambat tidak teman-teman. Yang jelas kita kerja terus rutin, pasti kebun itu bakalan bersih. Seperti inilah nih teman-teman, bisa kita tengok setelah di pruning,
Seperti ini sawitnya nih, nampak bagus dan rapi. Rumput tidak ada di sekitaran perkebunan. Ini kalau untuk lokasi pekarangan aja belum tentu sebersih ini teman-teman ya. Ini kebun bisa sebersih yang kita tengok sekarang ini. Kadang-kadang kebun-kebun yang tidak terawat, kalau kita nengok tuh, saya pribadi lah sayang betul itu. Kadang-kadang kita berpikir orang tuh terlalu banyak kebun atau memang tidak suka sama kebun kan gitu. Masa kebun sampai semak, tidak terawat, apalagi kebun sawit. Kadang-kadang perpat jatuh, ya udah di situ aja, nggak ditumpuk, nggak ada rapi-rapinya sama sekali. Makanya makin lama pekerjanya pun makin malas, soalnya makin payah manennya. Mau targetnya ibaratnya berdua 1,5 ton atau 2 ton 1 hari selesai, ini gara-gara pelepah bersera susah mau kerja, nggak selesai 1 hari kan rugi sendiri. Pekerjanya yang rugi, bukannya punya kebun taunya hasilnya keluar. Kalau untuk pekerjanya yang merasakan betapa susahnya di lahan. Cuman kalau bersih kayak gini kan enak nih, buah jatuh ada berondolan, mau diberondol pun enak, soalnya langsung nampak nggak ada rumputnya. Kalau untuk kebun ini main main racun terus nih, main semprot teman-teman. Jadi seperti inilah hasilnya nih. Kalau untuk main tebas pakai mesin rumput ataupun parang, dia nggak akan sebersih ini. Kalau main tebas pakai mesin rumput 3 bulan udah hijau, udah tinggi lagi. Cuman kalau pakai racun disemprot, pakai racun sitemik ini, hasilnya seperti ini. Dia 3 bulan lagi mati-matinya, menjelang 6 bulan ini masih seperti ini. Cuman kalau pakai tebas mesin rumput ataupun parang, 3 bulan ya udah hijau rata, udah payah berjalan di lokasi kebun. Nampak teman-teman ya, dari ujung ke ujung tuh sana teman-teman. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman ya, para petani sawit Indonesia. Mudah-mudahan makin membaiklah harga sawit ini untuk selamanya teman-teman ya. Di tahun 2023 ini menjadi awal yang baik untuk perkembangan dan kemajuan harga sawit kita bersama teman-teman ya. Pokoknya kalau harga sawit 2000 ya udah menuju sejahtera. Kalau harga sawit 2.500 itu udah terhitung sejahtera nih buat para petani sawit. Nah, inilah hasil akhirnya nih teman-teman, seperti ini. Sangat rapi teman-teman ya, bersih ya, bisa kita tengok ini. Ini jalur sampahnya nih, jalur perpahnya jalur mati nih teman-teman ya. Jadi satu jalur sini ke sebelah, nanti satu jalur yang sebelah kanan tuh ke sebelah kanan juga. Jadi 2 jalur, jadi satu jalur untuk pasar pikul, 2 jalur, jalur tengahnya menjadi jalur mati untuk sampah. Sangat bagus ya teman-teman ya, rapi dan bersih ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.